warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kita kembali lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, agar kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dilancarkan. Nah, untuk berdoa, saya minta Mas Wahyu untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kegiatan kita dilancarkan. Nah, untuk hari ini, siapa yang nggak berangkat hari ini? Adik saya kemana? Ada acara, Pak. Nah, hari ini siswa-siswi kita ice breaking dulu ya, supaya semuanya konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, nanti ketika Bapak bilang kata Pak Menteri, bilang kepala. Nanti pegang kepala ya. Kata Pak Menteri pegang hidung ya. Kata Pak Menteri pegang telinga. Kata Pak Menteri pegang hidung. Kata Pak Menteri pegang kuping. Kata Pak Menteri pegang kepala. Kata Pak Menteri pegang dagu. Pegang kuping. Tadi pertanyaannya apa? Kalau misalkan ada kata Pak Menteri baru pegang kuping. Nah, ini ngapa pegang semuanya? Berarti kurang konsentrasi. Nah, ini kita harus konsentrasi ya. Kita pada pagi hari ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Integrasi nasional. Nah, ancaman terhadap integrasi Nasional. juga pertanyaannya untuk mengingat pelajaran kemarin. Ancaman itu apa? Ancaman kemarin. Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Militer dan militer. Ya, ancaman militer dan non-militer. Kalau ancaman yang militer itu seperti apa? Yang menggunakan senjata. Jika ancaman militer Ancaman yang menggunakan kekuatan senjata. Kalau non-militer tidak menggunakan kekuatan senjata. Kalau ancaman non-militer itu contohnya apa saja ancamannya? ancaman ideologi, politik, ekonomi, budaya. Ini kita akan bahas tentang strateginya. Karena kalau misalkan di dalam negara itu ada ancaman, tidak kita imbangi dengan strategi menghadapi ancamannya, ya negara itu akan hancur. Makanya kita sebagai penerus bangsa ini harus tahu dan mengerti bagaimana strategi untuk menghadapi Lexosbud Hankam. Pembelajaran daring, kita akan pembelajaran daring ini menggunakan model home based learning, itu pemecahan masalah. Nah, kegiatan Tadi atau situasi semuanya mengharapkan bisa menelaah strategi dalam mengatasi ancaman mengatasi masalah siswa-siswi. Silakan amati video berikut. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Tadi kan sudah banyak dipaparkan kan? Bukan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya semangat mencintai budaya dalam negeri. Lebih selektif terhadap budaya asing atau Korea yang masuk ke Indonesia. Itu sebagai orientasi masalahnya. Nah, di sini Bapak sedikit jelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini. Nah, ini ya. Negara Indonesia ini terkait dengan globalisasi ini berpengaruh dan terdapat berbagai ancaman, itu baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini dalam peta konsep ini kita akan mempelajari terkait dengan strategi menghadapi ancaman Lexosbud Hankam. Nah, apa sih pengertian strategi itu?
Glueck dan Jas itu dikemukakan pada tahun 1998. Dia mengatakan bahwasanya strategi itu adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pertama dapat dicapai. Jadi bisa kita sederhanakan sebenarnya. Nah, sederhanakan bahwasanya strategi itu adalah apa? Ini pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi, kemudian sebuah aktivitas dalam waktu kurun tertentu. Nah, kalau tadi terkait dengan ancaman Ecorex Berhankam, nah ini strateginya kita melakukan pendekatan secara keseluruhan terkait dengan ancaman-ancaman yang timbul dari ancaman Ecorex Berhankam, ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, dalam demokratisasi, kebebasan, keterbukaan hak asasi manusia, ini banyak digunakan negara-negara barat yang sifatnya sudah negara maju itu untuk mengikutinya. Padahal di dalam standar negara berkembang itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya kebebasan, keterbukaan hak asasi manusia itu tidak bisa diterapkan secara terbuka karena kita itu negara berkembang. Tetapi permasalahannya apa? Jika kita tidak ikut melaksanakannya, kita itu dianggap musuh oleh mereka. Bahkan lebih menyedihkan lagi, kita itu dianggap sebagai teroris dunia atau embargo. Nah, ini banyak digawankan oleh negara-negara, terutama Amerika, negara-negara Eropa. Kita itu sebagai teroris kalau tidak mengikuti mereka, atau kalau tidak mengikuti hak asasi manusia yang dicanangkan oleh mereka, ya kita akibatnya nanti dapat diembargo. Nah, kalian sudah menganalisis terkait orientasi masalah-masalah ancaman yang ada di Indonesia. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Cahya? Silakan, Cahya. Boleh. Pak, kenapa barang atau jasa dari luar negeri banyak diperbolehkan masuk ke Indonesia? Padahal jika dipikir hal itu dapat menjadi ancaman ekonomi bagi Indonesia. Dan sebagai masyarakat global, itu tidak bisa memungkiri hal-hal yang sifatnya mencegah barang-barang yang dari luar masuk ke Indonesia. Karena kita itu sudah masuk pada era masyarakat ekonomi global. Selain ancaman ideologi komunisme yang pernah mengancam negara Indonesia, adakah ancaman ideologi lain yang mungkin mengancam Indonesia? Ideologi lain yang mengancam Indonesia itu selain komunisme banyak terjebak pada liberalisme. Contohnya tadi ada westernisasi, gaya hedonisme, kemudian individualisme. Nah, itu ada pertanyaan lagi? Ya, kita bagi kelompok ya. Ya, Pak. Bagi kelompok, jadi kalian untuk mengambilnya silakan. Ini untuk kelompoknya seperti minggu kemarin aja kelompoknya, biar nanti kita tidak banyak membagi kelompok ya. Masih hafal kelompoknya minggu kemarin? Iya, Pak, masih. Ya, ini kita berdiskusi terkait. Nah ini. Nah nanti silakan siswa-siswi amati gambar yang disediakan untuk masing-masing kelompok ya. Kemudian identifikasi termasuk ancaman apa dan uraikan ancaman itu. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi telaah strategi untuk menghadapi ancaman yang terdapat pada gambar. Ini untuk kelompok satu siapa saja kemarin? Purwati? Ya. Iya, Pak. Kemudian kelompok dua Ismaniar ya. Ismaniar. Kemudian kelompok 3 ini Dian, Wahyu. Kasih waktu berapa menit? 10 menit, Pak. Nanti kalau sudah selesai bilang sama Bapak ya. Nah, silakan diskusikan dulu. Gimana, udah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Alhamdulillah, berarti paham kalau cepat kerjakannya ini. Kita presentasi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kan yang lainnya nanti kalau temannya presentasi, kalau ada pertanyaan dari yang dipresentasikan temannya boleh ditanyakan ya. Mau siapa dulu yang presentasi? Kelompok siapa? Boleh? Silakan. Kelompok 3, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Cahaya Prabekti, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Wahyu Ananda Saputra dan Dian Nur Habib Tama.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis ancaman ideologi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata ide yang Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Pertama, memberantas gerakan sekaris. Kedua, meningkatkan rasa patriotisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena lain, kalau ada pertanyaan dari yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi, boleh kasih pertanyaan. Silakan acungkan tangan dulu. Ini Dano. Ya, silakan maju ke Dano. Tadi ya, tadi disebutkan di strategi ada memberantas gerakan separatis. Apa itu? Apa yang maksud gerakan separatis? Jawab buat pertanyaan kelompok 1. Gerakan separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah. Perwakilan dari kelompok 2 yang bersangkutan Muhammad Saputra dan istrinya Yulia Chandani akan mempresentasikan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Setiap negara di dunia memiliki permasalahan yang berbeda, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, cakupan bidang ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya jumlah penduduk. Ya, itu tadi ya. Itu presentasi dari kelompok 2 dari yang diwakili oleh Surya Ningsih. Walaupun agak malu-malu, ya kita hargai karena ini ancaman terhadap ekonomi itu sangat luas dampaknya. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern? Kelompok lain boleh membantu kalau misalkan tahu jawabannya. Dan kita pada pagi hari ini, sebelum Bapak tutup, nanti ada yang mau menyimpulkan. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi. Kita pada pagi hari ini, jadi ancaman yang ada di Indonesia itu bukan hanya berasal dari ancaman militer saja, tetapi ada ancaman-ancaman yang sifatnya non-militer. Kemudian ancaman pertahanan dan keamanan, kita bisa menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu ya. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, ini ada sedikit evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini. Ini ya. Nanti yang bisa langsung acungkan tangan. Ini ada ancaman sosial budaya, ideologi, pertahanan, keamanan, ekonomi. Nah, ini kalian cocokkan bagaimana strateginya. Ayo, siapa yang pertama mau jawab? Yang ini sosial budaya, kita coba pasangkan. Kemudian yang kedua, penyuluhan kepada masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa yang mau jawab? Hah? Siapa? Sebutkan nama. Dian. Apa Dian? Ideologi. Penyuluhan kepada masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila itu ideologi. Nah, siapa lagi? Ayo. Yang mau jawab? Siapa? Mendukung dan memandu jalannya program pemerintah. Ini strategi dari apa? Ini. Cahaya Pak, politik. Siapa? Cahaya, politik. Surya, ya? Politik. Cahaya Pak. Siapa lagi? Ayo. Menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta. Ingat sebelum kita belajar anak-anak itu kita berdoa dan kita dapat bisa bermanfaat Tuhan. Ya, kita pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan Bapak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.